Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang budaya Amerika dan juga Australia. Dengan anggota saya sendiri, Ajeng Ayu Pratiwi, Evi Damayanti, Maimunah, Ngasobah, Nita Julita, dan juga Siti Sylvia. Pada konsep ini akan mengkaji pendekatan Anglo-Saxon untuk bisnis di luar Eropa, seperti di wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Australia, di mana sejumlah besar imigran dari Kepulauan Inggris termasuk Irlandia serta negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Prancis dan Italia mendirikan rumah dan bisnis. Serta nilai-nilai bersama yang kuat dari klaster Latin juga akan dijelaskan, serta perubahan sosial yang mendalam yang sedang dialami Amerika Latin sebagai akibat dan pengaruh industrialisasi pada nilai-nilai ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ada Inggris Amerika. Istilah Protestan Anglo-Saxon putih atau Webs adalah istilah yang sering digunakan di Amerika Utara untuk menggambarkan orang-orang yang merupakan sebagian besar penduduk AS ketika negara itu masih dalam masa pertumbuhan. Nilai-nilai yang dibawa oleh orang-orang ini ketika mereka beremigrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bentuk budaya AS. Pemukiman asli di Amerika Utara membawa serta Max Weber atau yang disebut juga sebagai etos kerja Protestan. Dalam bukunya yang berpengaruh Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1905 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1930. Weber mempelajari kondisi psikologis yang mendasari perkembangan peradaban kapitalis. Ia berpendapat bahwa kapitalisme modern lahir dari semangat asketisme Kristen dalam bentuk yang khusus Protestan. Dia melihat hubungan antara etos penyangkalan diri dari sekte Protestan dan pola perilaku yang terkait dengan kapitalisme, terutama yang berkaitan dengan kerja keras. Meskipun etos kerja ini dianggap oleh beberapa pengamat sedang sekarat perlahan-lahan di Eropa, namun itu masih dianggap sebagai kekuatan pendorong dalam bisnis AS. Hickson dan Polk menyebut organisasi Amerika Serikat sebagai perintah yang dinegosiasikan. Mungkin ada hierarki yang jelas dengan tanggung jawab eksplisit untuk semua yang terkait, tetapi mereka yang lebih tinggi di tangga dapat ditangani oleh mereka yang berada di peringkat yang lebih rendah dan aturan dipertanyakan. Komitmen bersama yang kuat di antara karyawan perusahaan memungkinkan pendelegasian dan desentralisasi yang cukup besar dapat dilakukan dengan lebih mudah. Hal ini memudahkan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian dan memungkinkan sikap terhadap perubahan pasar yang lebih santai daripada organisasi Anglo lainnya. Sikap ini menimbulkan banyak kritik, terutama di antara mereka yang percaya bahwa investasi dalam bentuk apapun seringkali membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. Selanjutnya, Kanada. Kanada awalnya di wilayah orang India dan Inuit. Pertama kali dieksplorasi oleh Prancis yang mendirikan koloni pertama mereka di sekitar Quebec. Inggris juga mendirikan koloni dan merekalah yang akhirnya menguasai Kanada melalui pemukiman dan peperangan. Kanada merdeka pada tahun 1867, tetapi masih mempertahankan identitas Prancis Kanada dan Anglo-Kanada yang jelas di dalam perbatasannya. Hal ini sering menyebabkan bentrokan politik antara dua komunitas. Terlepas dari apa yang oleh banyak orang Kanada dianggap sebagai kehadiran Amerika Serikat yang sombong, gaya manajemen mereka lebih Inggris dalam artian kurang formal, kurang didorong oleh tujuan individu dan lebih sadar akan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sangat penting di negara yang bangga menjadi mosaik di mana kelompok budaya yang berbeda cenderung utuh secara sosial dan mempertahankan identitas budaya mereka, daripada menjadi melting pot seperti yang diklaim Amerika Serikat. Dua ujian multikultural yang dialami para pebisnis Anglo-Kanada berkaitan dengan cara bergaul dengan tetangga. Berurusan dengan orang Kanada Prancis memerlukan penyesuaian dengan
sikap Latin terhadap manajemen ke dunia di mana jadwal, memo, dan agenda kurang dipatuhi, di mana keramahan dan koneksi lebih penting daripada perencanaan waktu. Selanjutnya yaitu budaya Australia. Australia dan Selandia Baru sama-sama merupakan koloni Inggris. Inggris mengklaim Australia sebagai koloni pada tahun 1788 dan Selandia Baru menjadi koloni Inggris yang terpisah pada tahun 1840 setelah pertama kali dikelola oleh negara bagian New South Wales di Australia. Ketika kedua negara merdeka dari Inggris, mereka masih mempertahankan identitas esensial Anglo-Sakon mereka. Gelombang migran Inggris selanjutnya disambut dengan tangan terbuka, sementara orang Eropa non-Inggris lainnya diharapkan melepaskan identitas budaya khusus mereka dan berintegrasi dengan penduduk tuan rumah. Australia bagaimanapun telah menjadi yang pertama mengakui keragaman etnis yang meningkat yang diciptakan oleh gelombang imigrasi yang lebih baru dari negara-negara non-Eropa lainnya, terutama dari negara-negara di Asia Tenggara. Negara ini sekarang melihat multikulturalisme sebagai jantung masyarakatnya. Selandia Baru sekarang memiliki populasi yang didominasi Eropa. Meskipun kebijakan imigrasi lebih terfokus pada negara-negara Mikropasifik Selatan, dan yang terbaru pada arus migrasi orang Afrika Selatan dan Asia Timur yang memenuhi syarat secara profesional. Prasyarat untuk seleksi migrasi adalah masih kemahiran berbahasa Inggris. Budaya bisnis di Australia dan Selandia Baru masih bersifat Anglo-Saxon. Namun, lingkungan kerja cenderung lebih kolaboratif daripada di Inggris atau Amerika Serikat, yang berarti pengambilan keputusan bisa agak lambat dan berlarut-larut. Amerika Latin. Klaster Amerika Latin terletak di sebelah klaster Eropa Latin di klaster globe budaya, seperti yang terjadi pada orang Anglo yang berimigrasi ke Amerika dan Australasia. Kedatangan para penakluk atau penjajah dari Spanyol dan Portugal dan sebagian kecil dari Perancis membawa budaya mereka ke Amerika Tengah dan Selatan dan menanamkannya di tanah asing. Warisan bahasa, budaya, dan agama yang sama masih kuat dan terlihat dalam banyak kegiatan bersama antara negara ibu Spanyol dan bekas jajahannya, mulai dari perdagangan intensif hingga turnamen sepak bola. Selanjutnya, terlepas dari perbedaan antara negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, nilai-nilai budaya dimiliki bersama. Keyakinan yang kuat dalam agama Katolik adalah aspek masyarakat Amerika Selatan yang mencerminkan pentingnya keluarga serta peran laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam masyarakat. Fitur-fitur ini jelas terlihat di semenanjung Iberia sampai saat ini, tetapi telah diperlunak melalui meningkatnya industrialisasi, berakhirnya rezim otoriter, sentralistik, dan meningkatnya paparan budaya Eropa lainnya. Di Amerika Selatan, bagaimanapun, nilai-nilai seperti itu masih mendominasi. Pemerintah pusat dan masyarakat umumnya sangat berlapis. Jurang pemisah antara kaya dan miskin cukup besar dan sulit untuk dijembatani. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang budaya Amerika dan Australia. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.